Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Drama Seru. Kali ini kita membahas seorang anak penjual asongan yang dihina miskin. Beberapa tahun kemudian sukses jadi pengusaha butik terkenal. Ini kisahnya. Saya alami kemajuan yang sangat besar. Nggak akan ngecewain ibu. Intan namanya, adalah wanita miskin yang memiliki ibu sebagai pedagang asongan keliling. Intan adalah wanita yang sangat menyayangi ibunya dan ia sangat rajin. Mereka tidak memiliki biaya hingga Ibu berjualan. nggak apa-apa, udah hafal jalanan yang Nesa berhenti kuliah. enggak. Setelah bapak nggak ada, Nesa tahu. Hari ini Intan terlihat sangat bingung sebab ia tidak memiliki biaya lagi untuk sekolahnya. Lagi pula kali ini dia terlihat kalau pacarnya telah berselingkuh di belakangnya karena ia dianggap. Kamu udah putus ya? Setiba di taman, Intan pun bertemu dengan Arya dan juga Dewi. Arya kali ini memutuskan hubungannya dengan Intan sebab Intan adalah orang kismin yang tak pantas untuknya. Ada-ada aja ya teman-teman. Karena aku anak dari pedagang asongan. Kalau kita lanjutin hubungan kita, Oke? Akhirnya mereka putus juga. Jadi Di tempat lain, ibunya Intan terlihat kelelahan karena habis berjualan sampai ia tertidur di kursi. Lalu ada anak-anak yang mengambil barang dagangannya, mau diambil orang hingga dilihat oleh anaknya. kita pulang sekarang ya. Ibu ngapain sih? Kita nggak suka ngeliat ibu mau. Apa itu kan cuman anak-anak? Tapi besok bisa preman-preman yang. Ya Allah, ibu nggak apa-apa. 2 hari kemudian, Intan mencoba melamar pekerjaan sebagai tukang jahit. Tapi kali ini yang ada lowongan hanya jadi seorang OB, tukang sapu di kantor. Ia pun langsung menerima pekerjaan itu. Berminat? Ini kamu yang bikin aku celaka. Sana aja yang nggak kuliah. Kamu udah datang? Maaf ya bu. Di kalian udah saling kenal. Demi mencari uang tambahan untuk ia pun rela jadi pembantu di rumah orang kaya itu, yang juga ternyata teman sekolahnya, dan langsung mengerjainya. Ada-ada aja ya kelakuannya ya teman-teman. menghinakan apa Arab akhir yang indah. Boleh minta nggak uang yang kamu janji? sebaiknya dari sini nanti kamu langsung istirahat ya. Bukan siapa-siapa. Di rumah sakit, Intan yang bingung melihat ibunya yang sakit-sakitan, dan Intan keliling mencari uang tambahan. Uang itu untuk biaya ibunya. Biarpun lelah, ia pun tetap semangat untuk membiayai ibunya yang sakit. Pinjam dari temen bu. Alhamdulillah. Bu harus cepat sembuh ya. Tak berapa lama, setelah ibunya telah sembuh, baru saja ingin memasuki rumah, Dewi, wanita kaya pun langsung menagih uang yang dipinjamnya kemarin padanya untuk berobat ibunya. Aduh, barusan saja sehat langsung diminta uangnya. Ini utang. Kamu sebenarnya kerja apa sih? Nama aku minta maaf tapi ini aja. Buru setiap hari. Ibu, Nesa terpaksa. Sementara di tempat kerjaan, bos pemilik tempatnya bekerja melihat ada suatu kesalahan. Ternyata gaun itu hilang, entah kemana. Membuat bos itu marah pada anggotanya. Dan ternyata baju gaun tersebut di sini akhirnya. Pajang juga? Mana? Bukannya tadi kamu ngeliat gaun yang saya pajang di sini? Padahal kalian semua ada di ruangan ini. Dan harganya juga mahal. Mereka gak bakalan ngaku. Udah aja tes mereka. Ternyata benar, Dewi, wanita itu telah memfitnah Intan kalau ia yang dibilang mengambil baju yang mahal. Lah iya, itu pun tersimpan di dalam tasnya pula. Aduh, ada-ada aja. Saya bu. Saya pernah ngambil gaun ibu. Bukan gaun saya di dalam tas kamu. Kerjakan karyawan yang gak jujur kayak kamu. Karena kejadian tersebut,
Intan pun lalu dipecatnya dari pekerjaan tersebut hingga membuatnya pun bingung harus bekerja di mana. Karena ini bukan murni kesalahan dari Intan, ia hanya difitnah oleh wanita ini. Tega fitnah aku kayak gini. Aku harus cari kerja mana lagi? Sepulang dari tempat kerjaannya, tak disangka hari pun hujan. Hingga ia pun melihat kalau ada seseorang yang menghasilkan uang dari menjadi ojek payung. Ia lalu berpikiran menjadi ojek payung untuk mencari uang tambahan untuk kuliah dan biaya berobat. Ia pun pulang dengan pakaian yang basah sampai ke rumah. Lalu ia pun bersedih karena dipecat dari pekerjaannya, hingga membuatnya bingung. Ibunya pun yang melihatnya menyendiri membuatnya jadi pusing, sebab ia tak bekerja lagi. Bu ikhlas, kamu terima ya. Dari penjualan emas tersebut yang diberikan oleh ibunya, ia pun berjanji akan mengembalikannya berkali-kali lipat kalau ia sudah menjadi sukses nanti. Dan uang itu untuk biaya kuliahnya karena sangat dibutuhkan. Karena ia pun tidak bekerja lagi. Ia pun mencoba mencari tempat kerjaan baru. Yang tak disangka ia menemukan seorang pria yang tak sengaja menabraknya. Ternyata pria tersebut adalah seorang bos dari tempat kantor ini, hingga membuatnya diterima langsung. Saya lagi buru-buru mau ngajar soalnya. Saya yang punya tempat kursus ini. Sebenarnya pengen, Penting itu Mbak minat di dunia fashion. aku jadi nggak sabar buat ikutan. Sedang asik bekerja menjahit, tak lama kemudian bos besarnya itu datang dan menawarkan sebuah perlombaan yang bakal dibuat untuk nanti buat mereka. Kalau ada lomba untuk menjahit bagi yang mampu. Kalian ngedesain sebuah gaun. Semua siap? Lomba itu. Intan pun pulang dan bergegas melihat mesin jahit peninggalan ayahnya itu. Mesin jahit peninggalan ayahnya itu telah menghasilkan banyak uang, dan ia mencoba menjahit gaun yang dipesan untuk ikut perlombaan tersebut yang diadakan oleh bosnya, hingga membuatnya semangat. Gaun pakai mesin jahitnya Bapak, ikut lomba desain Bu. Uangnya buat operasi mata Ibu. Sekali niat kamu, nah. Tapi kamu harus semangat ya. Tibalah saatnya seleksi untuk penerimaan siapa yang ikut lomba dari lomba menjahit tersebut. Tak disangka ternyata Intan adalah salah satu termasuk dari juara untuk pemilihan seleksi untuk mengikuti lomba itu. Betapa senangnya Intan saat itu. Gaun buatan dari Intan hingga membuatnya jadi seorang yang bakal dikenal oleh masyarakat banyak. Ia mencoba memamerkan hasil gaunnya itu di acara lomba yang diutus oleh bosnya tersebut. Tanpa mereka sadari, Intan menjadi juara satu lomba untuk membuat gaun yang terkenal. Betapa senangnya Intan karena telah terpilih jadi juara satu dan mendapatkan uang untuk biaya berobat ibunya yang sakit dan untuk biayanya sekolah. Tak lama kemudian muncullah Dewi yang tak terima dengan kekalahannya. Karena Intan menjadi juara satu, jadi ia marah pada Intan. Dewi yang sangat marah lalu meninggalkan Intan begitu saja bersama bos besarnya itu. Tak lebih dari itu, ternyata pacarnya Dewi pun meninggalkannya sebab ia telah menghina kalau Intan adalah seorang wanita yang kismin. Tanpa disengaja ia telah menjadi juara satu lomba membuat gaun yang membuatnya terkenal. Ia pun pulang ke rumah dan memberitahukan ibunya kalau ia telah mendapat juara satu dan akan membiayai untuk berobat mata ibunya, ditemani oleh pria bosnya itu. Tak disangka pria tersebut pun menaruh perasaan padanya. Betapa bahagia hari ini Intan karena pengobatan mata ibunya telah selesai. Ibunya pun sudah bisa melihat kembali berkat pertolongan dari anaknya yang berhati mulia. Bos besarnya pun sangat kagum padanya.
Dari keberhasilan tersebut, Intan menjadi kepercayaan jadi seorang manajer untuk menjaga butik yang terkenal itu. Ia langsung menjadikan orang kepercayaan bosnya itu menjadi tangan kanan karena ia memiliki hati yang sangat mulia. Sementara di rumah, Dewi, anak orang kaya tersebut terlihat malas-malasan, hanya asik membaca buku yang tak jelas. Sementara Intan yang selalu dihinanya telah menjadi orang sukses. Nah, inilah akibatnya ya teman-teman kalau kita meremehkan seseorang tersebut. Intan pada pagi itu datang pelanggan yang ingin memborong semua bajunya karena bakat yang dimilikinya telah menjadikannya seseorang yang terkenal. Semua baju-baju yang telah didesainnya sangatlah bagus dan menarik hingga membuat pelanggannya membelinya. Di rumah, ternyata mantan pacarnya Intan pun datang untuk meminta kembali padanya. Semua sudah terlambat karena Intan sudah menjadi sukses. Ia pun minta kembali. Enak aja ya teman-teman. Sewaktu ia kismin, ia pun ditinggalkan. Tak lama kemudian, datang seorang pria tak dikenal ke rumahnya Dewi. Dan di rumah ada ibunya. Ibunya lah yang menerima berkas kalau Dewi telah banyak hutang selama ini yang tak diketahui oleh ibunya, yang membuatnya jadi pusing. Sementara Intan dengan bangga telah menjadi pengusaha pemilik butik terkenal yang dilihat oleh Dewi yang tidak menjadi apa-apa. Jadi teman-teman, kehidupan ke depan seseorang tidak bisa kita prediksi ya teman-teman. Sekian.